Rob sebagai pengatur dan Rob sebagai pemelihara. Ya. Jadi ketika Rabbun wa qur rabbi zidni ilman, zidninya itu adalah kalimat perintah bahwa kita menuntut ilmu itu sudah kewajiban, diperintahkan oleh Allah. Maka dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah sudah berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Ya. Jadi insya Allah kita adalah bagian orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Bukan hanya secara formal ya Bu, S1, S2, S3 dan sebagainya. Tapi kan formal itu penting karena ilmu itu bisa kita dapatkan di mana saja, ya, sama siapa saja. Jadi jangan melihat dari siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Walaupun yang ngomong anak kita gitu ya, mengingatkan, tapi itu suatu kebajikan, kita ambil kemanfaatannya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Jangan ngelihat siapa yang ngomong gitu, tapi lihat apa yang diomongin. Kalau yang ngomong anggota DPR tapi omongannya juga jelek, itu kan gak bagus ya. Tapi kalau yang ngomong tukang beca tapi isinya kebajikan, itu bagus. Boleh kita ambil. Jadi kita nggak boleh lihat siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Isi dari omongannya, kontennya apa gitu. Kalau sekarang kan kontennya ya. TikTok kontennya apa nih? Kalau cuma joget-joget doang juga ya nggak ada isinya ya. Tapi kalau TikTok isinya kajian atau nasihat, ya itu keren. Ya. Baik, kita lanjut ke pelajaran, yaitu masih Arkanul Islam ya, tapi yang terakhir sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam khamsatun, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, sekarang kita mau ngomongin masalah haji. Rukun Islam yang kelima adalah manis tato'a ilaihi sabila wa tuhijjul baita manis tato'a ilaihi sabila. Pergi haji jika mampu. Tapi itu udah rukun itu yang wajib kita laksanakan sebagai umat Islam. Artinya haji itu apa sih? Al-hajju dalam kaidah ilmu fikih, haji adalah al-hajju fil istilahan wa qasdu ilal baitillahil haram bisyarti mahsusin wa waqtu mahsusin libtigha'i mardatillah. Haji itu menurut istilah, secara istilah, kalau haji secara lughah al-qasdu, sengaja, niat menyengaja. Kalau secara istilah huwa qasdun ila baitillahil haram bisyaratil mahsusin wa waqtu mahsusin libtigha'i mardatillah. Secara istilah adalah berkunjung ke Baitullah, Baitul Haram, Masjidil Haram dengan syarat-syarat tertentu dan waktu-waktu tertentu, waktunya khusus untuk mendapatkan ridho Allah. Ya. Bagaimana caranya? Haji itu kan punya waktu khusus, tempatnya khusus, terus cara mengerjakannya juga khusus. Ya, makanya di akhir dari rukun Islam manis tato'a ilaihi sabila, dilakukan menuju ke sana bagi orang yang mampu. Mampu ini kalau dalam bahasa fikihnya istito'ah. Istito'ahnya ada 3. Mampu secara materinya, mampu secara jasmani, rohani, sehat afiat, fisik dan psikis, mampu secara keilmuannya. Ada 3 ya, istitoahnya ada 3. Bukan sekedar niat aja punya duit, tapi ada istitoah yang lain tidak ditunaikan juga nggak bisa melakukan haji. Memang pada dasarnya haji itu adalah kegiatan yang penuh dengan fisik, ya, gerakan. Jadi antara rukun Islam yang dari awal syahadat, sholat, zakat, puasa, yang paling banyak bergerak adalah haji. Ketika pelaksanaannya gerakannya luar biasa, ya.
Dibanding sholat kan kita banyak selain gerakan ada qalbi, ada qauli, ada fi'li. Kalau haji lebih banyak bergerak, ya. Makanya haji tadi disebut bahwa secara istilah kita berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah yang adanya di Mekah, bukan di Indonesia, tapi menjauh di sana, dengan waktu yang khusus dan syarat-syarat yang khusus. Apakah haji sama dengan umroh? Beda ya. Jadi kalau waktu haji biasanya di bulan apa tuh? Musim haji. Bulan haji kapan ya gitu? Dimulai dari bulan habis lebaran tuh. Habis Syawal namanya Zulqaidah. Zulqaidah dulu. Nah, itu udah persiapan tuh. Makanya pas bulan Zulqaidah tuh jamaah umroh ditutup. Nggak boleh berkunjung karena buat persiapan untuk menerima jamaah haji. Kenapa ya? Haji padahal hajinya itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Cuman paling cepat itu 3 hari waktu yang pentingnya itu ya. Yang melaksanakan hukumnya itu hukum wajibnya itu cuma 3 hari. Tapi di 3 hari itu menuju ke sana orang udah pada siap-siap gitu ya. Kok dari mana aja udah siap sampai Indonesia gitu kan? Karena apa? Karena memang tempatnya khusus gitu. Karena saking banyaknya, karena waktunya khusus, hanya 3 hari itu di 8, 9 wukuf di Arafah tanggal 10 Zulhijjah, di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu dipusatkan kepada hari itu semua. Maka seluruh jamaah haji yang ada di dunia pada saat itu berkumpul di Padang Arafah dan tempat-tempat tertentu ya, kayak dia mau tawaf, kemudian mau sa'i, kemudian mau melontar jumroh. Waalaikumsalam. Nah, maka untuk persiapan menuju tempat itu disiapkanlah sebelum 2 bulan sebelumnya sudah istitoah. Di bulan Zulqaidah sudah hadir, sudah disiapkan jamaah haji tempatnya, kurang lebih mungkin sekitar 40 harian ya, 38 sampai 40 hari yang reguler. Makanya ada yang PNH plus ya, dia tetap haji juga. Yang punya duit banyak PNH plus ya, dia datangnya pas menjelang hari haknya, seminggu sebelumnya gitu kan. Tapi yang biasa, yang reguler, yang pun kalaupun biasa pun sekarang sudah mahal ya, karena lihat kurs dari dunia ya. Bagaimana kalau kita sampai wafat tidak menunaikan ibadah haji gitu? Kita cuma niat doang. Ya, niat wajib dipasang sambil kita nabung, setor gitu. Kalau kita niat doang kita nggak nyetor gimana? Niatnya kembali kepada Allah, hanya Allah yang tahu ya. Kayak orang susah gitu, maksudnya kan kalau soal haji sekarang harus minimal 25 sampai 30 juta. Kalau untuk keperluan yang lain pun itu susah ya, maksudnya ada aja yang ada kita, kehidupan kita yang pas ada. Sebagaimana dapat haji nggak bisa, berserah sama Allah, karena di situ ada hadis terserah ilaihi sabil. Mampu, wajib bagi yang mampu materinya, mampu fisiknya, mampu ilmunya. Ya, jadi